Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik yang ikuti kelas mata kuliah Hukum Pemilihan Umum, kelas HTN 2 dan HTN 3 semester 5, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember. Pada semester ini kita bertemu di mata kuliah Hukum Pemilu, dan yang kita mengetahui bahwasanya di dalam pelaksanaan semester ini kita melaksanakan kuliah secara daring teman-teman. Satu semester ini kita melaksanakan secara daring. Maknanya daring itu yakni kita menggunakan Learning Management System Fakultas Syariah IAIN Jember, atau sering disebut e-learningnya. Dan kemudian untuk memaksimalkan e-learning itu teman-teman, maka kemudian kita akan menggunakan segala fasilitas seperti yang pada siang hari saya gunakan Google Live, dan kemudian next time bila waktu kita diskusi kita bisa gunakan Google Meet sebagai bentuk pemantapan kita dalam memahami mata kuliah Hukum Pemilihan Umum. Saya sadari kita ada keterbatasan untuk bertemu langsung di sini, namun saya berusaha untuk maksimal bisa langsung bertanya jawab pada teman-teman semua dimanapun berada, dan kemudian teman-teman bisa bertanya pada saya mengenai mata kuliah Hukum Pemilu apapun dan kapanpun. Saya semaksimal mungkin untuk merespon jawaban teman-teman semua dari berbagai platform media yang ada, dan saya berusaha untuk memaksimalkan itu semua. Oke. Kemudian di dalam semester ini kita ada beberapa materi dalam hukum pemilu tadi. Dalam kita bicara demokrasi, kita bicara pemilu elektoral, dan juga kita bertemu juga dalam materi nanti tentang pemilihan umum, baik pilkada, pilkades yang hari ini kita akan melaksanakan tanggal 9 Desember pilkada serentak. Teman-teman, sebelum masuk materi, saya akan bicara tentang apa yang dinamakan dengan teori demokrasi. Karena kalau kita bicara pemilihan umum, kita bicara demokrasi. Demokrasi itu seringkali dimaknai adalah pemilihan umum oleh rakyat, by people, from people, and to the people di sini. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu yang dinamakan adalah demokrasi. Maka sebenarnya ada demokrasi itu kemudian bentuk adanya perlawanan terhadap sistem kerajaan di sini, demokrasi itu. Maka kemudian karena pada waktu itu di Yunani ada namanya city state atau negara kota. City state itu negara kota yang mana negara tersebut itu dipimpin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Islam kita bicara syura atau musyawarah. Maka pelaksanaan demokrasi itu di Eropa tanggal 600 Masehi sampai 1600 sangat berkembang pesat. Kemudian demokrasi itu dianut oleh beberapa negara, baik yang golongan Marxisme, yang kita bicara sosialis. Seringkali sosialis itu bermakna adalah komunis. Mereka menyebut mereka itu adalah demokrasi sosialis. Kemudian yang kapitalis, negara-negara yang mengedepankan itu adalah kapital atau modal, mereka menyebutnya adalah negara kapitalis demokrasi. Maka konsepnya demokrasi berkembang teman-teman, dikembalikan kepada siapa? Kepada negara itu masing-masing. Negara itu masing-masing itu dinamakan adalah demokrasi di sini. Maka konsep demokrasi itu makin berkembang dengan adanya konsep yakni konstitusi. Kenapa saya bilang hubungan dengan konstitusi itu ada? Karena hubungan antara demokrasi yang mana itu bentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat perlu disokong aturan hukum yang dinamakan adalah konstitusi atau the supreme law of the land. Hukum yang tertinggi di suatu negara itu harus disebutkan adalah konstitusi, teman-teman. Maka konsep demokrasi berkembang untuk apa? Kemajuan di sini, untuk kemajuan suatu negara. Negara menggunakan demokrasi, teman-teman, untuk tujuannya adalah tidak ada kaya miskin, tidak ada orang punya kerajaan ataupun dia mempunyai istilahnya itu adalah dia itu golongan bangsawan sama golongan rakyat jelata. Dengan adanya demokrasi itu membawahi semua rakyat di sini mempunyai peluang yang sama untuk bisa tampil di publik. Maka menggunakan adalah sistem demokrasi karena semua masyarakat mempunyai peluang untuk maju di sini. Dengan konsep demokrasi itu, teman-teman, akan mengedepankan semua orang yang mempunyai kemampuan itu bisa maju. Tidak dilihat dari apa demokrasi itu, dia punya keluarga, dia itu mempunyai sanak saudara, tapi yang dipentingkan adalah meritokrasi. Dia mempunyai kemampuan
untuk memimpin suatu negara. Maka kemudian Indonesia kita mengalami beberapa perubahan konstitusi, teman-teman. Dari tahun 1945 kita mengetahui adalah konstitusi kita atau the supreme law of the land kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 di sini konstitusi kita. Kemudian tahun 1949 hingga 1950 ada namakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disebut adalah Konstitusi RIS di sini. Kemudian tahun 1950 hingga 1959 kita ada konstitusi atau hukum dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959. Kemudian Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mana kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 hingga tahun 1999 kita mengalami perubahan yang mana merubah konstitusi kita selama 4 kali. Yang disebut hari ini itu adalah konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada perubahan yang sangat signifikan di sini dalam konstitusi kita. Itu merupakan salah satu bentuk, teman-teman, tentang adanya hubungan yang sangat erat antara konstitusi dengan makna demokrasi itu. Maka istilah demokrasi sangat populer. Hampir semua negara, teman-teman, dia menyebut diri mereka sebagai negara yang demokrasi. Negara demokrasi di sini. Maka government by rule from people by the people ini dikembangkan kemudian dalam sistem pemilihan umum karena di konstitusi kita pasal 22E di situ di LMS sudah saya share tentang soft file buku hukum pemilihan umum, teman-teman bisa baca situ secara free. Yang mana konsepnya ya ini adalah tentang demokrasi itu, wujud dari demokrasi itu adalah pemilihan umum. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Apa itu pemilihan umum? Kalau ada pemilihan umum, berarti ada pemilihan khusus di situ. Kalau ada pemilihan umum, berarti ada pemilihan khusus. Yang mana di Undang-Undang Pasal 2E, Undang-Undang Dasar itu, pemilihan umum itu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPRD Kabupaten Provinsi, kemudian anggota DPR RI, DPD, dan juga kita memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu adalah adanya pemilihan umum. Namun kemudian ada rezim pemilu, teman-teman. Rezim pemilu itu apa? Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah itu kemudian di pasal 18 itu untuk memilih bupati, gubernur, wali kota di sini. Gubernur, wali kota. Pemilihan umum tadi, teman-teman, kalau kita lihat desain dari pemilihan umum itu kemudian agar masyarakat itu mempunyai wakil. Karena kan kita konsep pemilihan umum itu makna demokrasi adalah intinya makna demokrasi itu apa? Kesetaraan. Demokrasi tidak mandang kemudian kaya miskin, kemudian dia punya golongan bangsawan atau golongan, kita kan ada agama lainnya yang kemudian ada golongan sudra, brahmana, satria. Demokrasi intinya adalah kesetaraan, teman-teman. Kesetaraan itu yang dimaknai itu baik Anda orang Jawa, orang Cina mempunyai kesempatan yang sama untuk memimpin negara. Dalam apa? Dalam pemilihan umum khususnya. Dalam pemilihan umum di sini konsepnya. Maka kemudian ada pemilihan umum untuk milih presiden, wakil presiden ya. Situ ada kemudian ada yang dinamakan, teman-teman, itu ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur atau sering disebut adalah pemilihan kepala daerah. Yang terakhir kemudian ada nama dan pemilihan kepala desa atau pelkades. Yang mana mereka mempunyai asas luber dan jurdil. Apa luber dan jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Milih secara langsung ya. Maka tidak ada dalam konsep kita itu maknai kemudian dia memilih demokrasi itu yang dulu itu digunakan. Demokrasi itu adalah sebelum reformasi, teman-teman. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Namun dimaknai demokrasi keterwakilan itu ternyata, teman-teman, karena yang dikuasai adalah waktu itu adalah golongan karya yang memenangi pemilu, maka kemudian jadi presidennya itu saja. Kemudian pada tahun 2004 setelah ada perubahan konstitusi kita, yang mana pemilihan umum itu tidak melalui perwakilan, tapi melalui dipilih langsung oleh rakyat di sini.
Dipilih langsung oleh rakyat itu sebagai bentuk, teman-teman, adalah masyarakat mempunyai hak pilih langsung untuk memilih dan dipilih. Untuk memilih mencoblos ya teman-teman ya, dan juga dipilih. Konsep pemilihan tadi itu merupakan asas langsung memilih gitu. Kemudian ada namanya umum. Umum itu maknanya seluruh masyarakat bisa memilih. Baik itu Anda itu adalah PNS, Anda itu adalah masyarakat umum, bisa memilih. Walaupun konsepnya kita sadari ada sistem token kemudian. Token itu sistem pemilihan yang dicoblosnya adalah yang ada di Papua itu mereka nggak milih langsung, tapi yang milih itu adalah kepala suku. Token. Langsung, umum, bebas. Bebas, mereka punya hak untuk memilih siapapun yang mereka sukai selama dalam bilik suara. Walaupun hari ini rame-rame teman-teman kita sadari adanya money politik, tapi kita akan next time diskusi money politik. Langsung, umum, bebas, rahasia karena dia milih ya. Milih kan kita beranggapan kita milih, rahasia kita dong. Siapa milih kita gitu. Langsung, umum, bebas, rahasia. Itu walaupun sebenarnya ada tersetting, ada agenda setting untuk mengatur itu teman-teman. Untuk milih apa? Untuk milih gubernur, bupati, presiden, seringkali kita ada agenda setting kan untuk siapa untuk dimenangkan itu. Kadang-kadang ada seperti itu. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu salah satu bentuk teman-teman pemilihan umum. Maka ada pemilihan umum itu teman-teman wajib diatur dalam undang-undang. Kenapa wajib diatur dalam undang-undang teman-teman? Agar pemilihan tadi terdesain sesuai dengan aturan, tidak hanya kepentingan politik. Tapi ada aturan yang mengatur itu semua agar pemilihan umum berjalan secara jujur dan adil. Maka kemudian ada tuh Mahkamah Konstitusi sebagai penguji adanya sengketa pilkada. Nanti kita bicara di pertemuan terakhir masa sengketa pemilihan umum tadi. Tapi sebenarnya wujud dari negara hukum ini ada lembaga peradilan yang menguji keabsahan adanya sengketa pemilihan umum, teman-teman. Itu wujud dari demokrasi. Maka kemudian demokrasi itu tidak terlepas teman-teman dengan adanya negara hukum. Demokrasi bebas, iya. Masyarakat diberi kebebasan untuk milih langsung. Masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Namun teman-teman, mereka punya hak asasi, ya. Undang-Undang 39 tahun 1999, iya. Tapi harus ada aturan mengikat itu semua. Demokrasi ada, HAM ada, tapi ada pembatasan di sini. Ada pembatasan. Maka pembatasan di mana? Negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia negara hukum. Apa wujud dari negara hukum tadi? Itu adalah peraturan. Adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu melakukan suatu bentuk adanya negara hukum di sini. Oke. Maka dalam praktek model demokrasi ada 4, teman-teman. Ada 4 model demokrasi. Pertama adalah demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral itu seringkali dimaknai sesuai wilayahnya, sesuai wilayah elektoralnya. Maka kemudian demokrasi elektoral itu tingkat keterpilihannya itu dari wilayahnya, dibagi wilayah-wilayahnya. Maka setiap calon kita menerapkan demokrasi elektoral. Contoh mungkin kita ada DPRD kabupaten. DPRD kabupaten dia perwakilan dari wilayah dapil mana gitu. DPRD provinsi dia punya dapil wilayah mungkin Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, DPRD provinsi. Kemudian untuk DPR RI, mereka elektoralnya dari mana? Mungkin daerah Jember, Lumajang. Itu melakukan demokrasi elektoral yang kita akui, baik itu DPD, DPRD provinsi kabupaten, dan juga DPR RI. Demokrasi elektoral sesuai wilayah, teman-teman. Untuk apa? Untuk mewakili wilayah. Tapi masalahnya adalah dapil kita mungkin dari Jember, Lumajang, kan ada yang bukan berasal dari Jember, Lumajang KTP-nya. Kita akui itu ada kan, contoh Pak Charles, kemudian Mas Anang waktu itu. Mas Anang apakah KTP-nya Jember saya kurang tahu. Tapi kan itu terjadi teman-teman di sini. DPRD pun sama, dia tidak tinggal di situ, tapi kemudian karena dia adalah jago partai, maka itu kemudian diserahkan pada orang lain yang mempunyai untuk bidang itu. Demokrasi elektoral namanya itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan demokrasi, pertama elektoral, kedua adalah demokrasi politik. Agak tinggi lagi teman-teman. Demokrasi politik itu apa? Kita akui, politik adalah tujuan untuk mencapai sesuatu. Itu adalah politik. Contoh, saya mendapatkan perempuan yang kita sukai. Saya berusaha untuk mendapatkan itu politik loh.
untuk mendapatkan kekuasaan itu politik banyak macam. Mungkin dia bisa berupa harta, tahta, wanita, atau jabatan, itu politik. Namun harus sesuai aturan hukum. Politik itu caranya. Maka ada demokrasi politik. Kenapa demokrasi politik? Maka dia punya tujuan untuk, setelah demokrasi elektoral, dia ada demokrasi politik yang mana itu untuk anak kandung demokrasi itu adalah partai politik. Anak kandung demokrasi adalah partai politik. Maknanya apa? Dia mewakili partainya, teman-teman. Maka tidak bisa tuh presiden kemudian dipilih bukan dari partai politik. Walaupun gubernur, bupati bisa dia dari independen. Contoh hari ini Bupati Jember, dia dari independen, bukan partai politik. Namun apakah presiden bisa dari independen? Tidak bisa. Aturannya adalah dari partai politik, karena wujud asli dari anak kandung demokrasi itu adalah partai politik. Walaupun kita akui, Pak Basuki, partai politik banyak suap nih, kemudian partai politik perlu mahar nih. Kita akui kan, untuk nyalon bupati itu mahar cukup besar, teman-teman. Apalagi dia bukan dari kader partai, biaya besar. Satu partai politik untuk memberikan suara untuk nyalonkan dia bupati besar sekali. Maka perlu biaya cukup besar. Tapi di sini rekan-rekan semua, sebagai kita adalah insan akademisi yang kita akui, aturan apakah ada? Kalau aturan tidak ada, berarti kita perlu membuat aturan. Kalau nggak ada, berarti kita perlu, kalau sudah ada, berarti kita perlu memperbaiki. Karena wujud dari anak kandung demokrasi itu adalah partai politik. Kemudian adalah demokrasi sosial, yang mana setelah demokrasi elektoral politik ada demokrasi sosial, yang mana demokrasi sosial itu mengatur masyarakat punya posisi yang sama, masyarakat punya kesempatan yang sama untuk menduduki jalan yang sama di sini. Sosial di sini, kesejahteraan, teman-teman. Baik itu level demokrasi itu melalui elektoral politik, hak-hak warga, standar hidup mempunyai kesempatan yang sama. Itu adalah demokrasi sosial. Yang terakhir, teman-teman, adalah economic demokrasi. Apa itu economic demokrasi? Leninisme berpikiran, Lenin beranggapan yakni politik adalah konsentrasinya ekonomi. Lenin seorang Marxis, dia berpikiran sosialis, dia beranggapan yakni adalah politik itu adalah kesejahteraan ekonomi. Mereka beranggapan Lenin itu adalah bagaimana untuk ekonomi itu sebagai penopang. Maka kemudian ada demokrasi ekonomi. Bagaimana ekonomi itu, politik itu bisa memberikan makan atau mensejahterakan masyarakat. Maka kita di Undang-Undang Dasar kita memang Indonesia tidak menganut sosialis ataupun kapitalis. Indonesia Pancasila di sini. Kita punya national identity. Kita punya identitas nasional kita, yakni adalah Pancasila. Bagaimana kemudian demokrasi kita, baik ekonomi, ada ekonomi Pancasila, politik Pancasila, hukum Pancasila, yang mana perlu diwejantakan dengan adanya peraturan di sini. Maka kemudian konsep demokrasi ekonomi ini, kemudian bagaimana demokrasi itu tidak dikuasai oleh segelintir orang, tidak yang kaya, tidak miskin, tapi adalah masyarakat sejahtera. Inti dari politik tadi adalah sejahtera. Maka kemudian negara-negara, teman-teman, kalau teman-teman sadari kan negara-negara itu meningkatkan adalah ekonomi. Maka hari ini ada resesi dunia itu mereka kacau balau, teman-teman. Indonesia mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi kita turun. Tidak adanya ekspor impor itu membuat kita pertumbuhan turun. Negara-negara seperti Singapura hari ini karena mereka sumbernya dari impor, susah, teman-teman. Apalagi bidang jasa ya, bidang jasa. Singapura berhenti, kemudian resesi juga. Banyak negara resesi. Lebanon setelah ada bom, setelah mereka mengalami resesi, mereka juga ada kebangkrutan juga karena apa? Eksekutif mereka tidak berjalan di sini. Maka kemudian teman-teman kembali pada materi kita tentang demokrasi itu. Demokrasi itu merupakan wujud untuk sebagai wujud pemerintahan from the people, by people, to people. Dari oleh rakyat untuk rakyat dalam konsep eksekutif di sini. Baik eksekutif dan yudikatif itu tidak ada kaya miskin, mereka bisa menduduki jabatan yang mereka inginkan, melalui apa platformnya, yakni melalui pemilihan umum. Baik itu pilkada, pilkades, atau pemilihan umum, itu bentuknya yang dipilih langsung oleh rakyat di sini. Konsep demokrasi adalah masyarakat diberi kesetaraan. Inti dari demokrasi apa? Kesetaraan. Inti dari demokrasi adalah kesetaraan kita. Tidak ada istilah Cina, tidak ada istilah Arab Saudi, negara orang Arab, tapi adalah apabila kamu warga negara Indonesia, maka kamu mempunyai posisi yang sama sebagai warga negara.
Kita tidak pandang kamu itu adalah orang Islam Kristen, tapi kita setara. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Itu merupakan wujud dari demokrasi, teman-teman. Oke. Teman-teman, selamat datang Mas Ridho, Mbak Puspitasari, Bu Eka, mohon maaf Bu Eka nih. Bu Eka pimpinan saya. Mas Wildan, mungkin teman-teman di dalam materi kuliah kita, teman-teman ada pertanyaan dulu, kami silahkan mungkin. Bisa langsung masuk teman-teman bisa langsung bertanya di video ini, di mata kuliah kita, di mata kuliah hukum pemilu, ataupun teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp, ataupun bertanya langsung melalui chatting di LMS. Silakan, ada pertanyaan teman-teman tentang mata kuliah kita, tentang adanya demokrasi itu. Wujud dari demokrasi, teman-teman, kesetaraan. Itu intinya. Maka kemudian kita ada wujud demokrasi Pancasila. Bukan kita mengarah demokrasi yang sosialis seperti Tiongkok, no. Bukan kita mengarah pada kapitalis, no. Tapi wujud kita sebagai negara demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Makasih Mas Wildan doanya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Makasih Mas Wildan, senior di Media Center. Ada teman-teman bertanya, silakan bisa ke WA ataupun via messenger, via bisa bertemu via grup juga bisa. Itu teman-teman ya, masalah demokrasi kita. Itu teman-teman, saya sudah share softfile buku saya. Teman-teman bisa baca softfile bukunya di dalam materi itu tadi. Namun kemudian kalau kita lihat hampir semua negara mereka mengucapkan mereka adalah negara demokrasi di sini. Ada buku menarik teman-teman, nanti teman-teman kelas HTN 2 dan HTN 3, ini buku menarik mengenai negara hukum, konstitusi dan demokrasi. Mungkin HTN 1 juga bisa fotokopi ini, bukunya dari saya. Nanti bisa chatting ke saya. Buku ini terbit terbatas. Dari Prof. Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Menkumham, dosen pembimbing saya. Ini buku menarik teman-teman. Dan kemudian dari Pak Bayu ya, dari Pak Bayu Dwi Anggono, Puskapsi UNED. Ini juga bagus bukunya. Ini disertasinya Pak Bayu. Bisa teman-teman cari di Tokped, Tokopedia ataupun Shopee. Ini buku yang recommended teman-teman. Negara Hukum, Pak Himawan Estubagio. Dia hari ini sebagai Kepala Dinas PU, Dinas Provinsi Jawa Timur. Ini buku-buku teman-teman bisa fotokopi ataupun beli. Kalau fotokopi ada di rumah saya. Bisa nanti ketua kelas, koordinator kelas bisa menghubungi saya di sini. Itu buku-buku yang teman-teman bisa pelajari. Inti demokrasi tadi itu karena semua negara mengucapkan demokrasi. Maka kemudian apabila adanya hari ini itu politik dinasti, adanya kemudian larangan ABCD ya, larangan ABCD. Contoh kemarin kita bicara jering SID yang mana mengucapkan tentang kalimat pada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kita konsepnya kemudian kita lihat teman-teman, apakah ini wujud dari demokrasi, hak menyatakan pendapat yang diatur undang-undang, hak konstitusional warga atau tidak. Itu kita bisa diskusi lain waktu masalah jering ini. Karena kalau kita bicara demokrasi teman-teman, karena kan kita tahu the founding fathers kita, the founding fathers and mothers, para pendiri bangsa kita itu berkeinginan untuk memberikan kesetaraan. Maka kemudian hari ini dengan ada demokrasi itu, setelah ada pemilihan umum demokrasi itu, kemudian adanya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan the state auxiliary bodies, lembaga negara tambahan. Tujuannya apa teman-teman? Ya, ini adalah check and balance, saling mengawasi, saling mengimbangi. Walaupun prakteknya ada lembaga negara tambahan yang oleh Pak Jokowi itu dibubarkan, 18 lembaga negara tambahan tersebut. Karena kenapa? Karena tidak ada fungsinya. Kalau ada lembaga negara kemudian, karena niat kita di reformasi waktu itu, kemudian dibuatlah banyak lembaga komisi. Padahal lembaga negara tambahan.
Namun kemudian perjalanannya lembaga negara tambahan kurang maksimal, teman-teman. Maka oleh Pak Jokowi kemarin 18 lembaga negara tambahan itu dibubarkan. Tapi informasi yang terbaru yakni ada beberapa lembaga negara tambahan lainnya akan dibubarkan juga di sini, teman-teman. Maka maknanya adalah demokrasi itu check and balances, saling mengawasi dan saling mengimbangi. Contoh, kasusnya Jaksa Pinangki kemarin yang ramai tentang Joko Chandra. Yang mendorong siapa, teman-teman? Kasusnya itu adalah Komisi Kejaksaan. Orang luar yang mengawasi kejaksaan, komisi kejaksaan, gak cuma KPK ya, gak cuma komisi pemberantasan korupsi, ada komisi kejaksaan, ada komisi Kompolnas, komisi polisi nasional juga ada, yang mengawasi jalannya polisi di sini. Itu wujud dari demokrasi. Maka kemudian tidak ada orang yang istilahnya itu adigung adiguno, pasti diawasi semuanya. Tergantung di sini teman-teman bagaimana pelaksanaan demokrasi atau demokratisasi. Demokrasi bentuknya, demokratisasi itu adalah wujud pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri yang tidak mudah. Yang tidak mudah karena perlu waktu, teman-teman. Perlu waktu. Kita ada unsur agama, yang kemudian di agama tadi sering kita buat perbedaan. Kemudian kita ada unsur kesukuan yang membuat kita kemudian terpecah belah. Itu yang kemudian perlu kita pupuk, perlu kita perdalam. Maksud dari demokrasi itu adalah apa? Teman-teman punya hak sebagai insan akademisi untuk berpendapat. Tapi teman-teman, setiap orang punya istilahnya itu punya kelemahan. Demokrasi tidak kita maknai dengan menyerang kelemahannya, tapi apa yang ada di otaknya, apa yang di pikirannya, itu yang diserang. Bukan fisik, bukan agama, bukan suku, agama, ras, dan golongan, yakni tapi pemikirannya. Karena wujud dari demokrasi, sekali lagi saya tekankan adalah kesetaraan, keseimbangan. Dan semua masyarakat mempunyai peluang yang sama di sini untuk bisa bermain dalam pemilihan umum ataupun untuk berpendapat di sini. Itu wujud dari demokrasi. Mungkin teman-teman ada bertanya, kami silahkan. Saya cek dulu ya. Mungkin tidak ada pertanyaan? Mas Hakiki, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman, saya terima kasih. Ini overview mata kuliah kita, hukum pemilihan umum. Dan teman-teman bisa, kalau seumpama teman-teman punya ide menarik bagaimana untuk meningkatkan biar diskusi kita lebih menarik dalam kuliah daring ini, saya buka lebar teman-teman untuk berpendapat. Sekali lagi, I'm so thankful after you are listening my live Instagram. Mohon maaf saya gunakan Instagram karena lebih mudah dibanding YouTube Live ataupun Facebook Live. Dan ini insya Allah nggak berat ke paketan data daripada Zoom. Tapi saya terima kasih teman-teman sekali lagi, teman-teman sudah datang hadir pada mata kuliah kita hukum pemilihan umum, awal perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. I'm so sorry for all mistakes. Mari perkuliahan kita pada siang hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Thank you so much. Makasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Kita ketemu lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.